Ada satu tablet yang sebenarnya lagi rame dibahas ya, dan kabarnya bentar lagi rilis di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Iya ya, betul ya. Pokopet. Rekomendasi tablet dari harga yang semurah 2 jutaan sampai 10 juta plus-plus. Jadi kalau sebelumnya kita udah bahas rekomendasi beli iPad di tahun 2024, kali ini kita rangkum guide buat beli semua tablet ya, dari yang Android ataupun iPad per segmen harganya. Jadi kalau misalkan kalian lagi nyari yang entry, mid-range, sampai flagship tablet, itu rekomendasinya bakal kita spill semua di video ini. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go. Baik sekali. Oke, buat mempermudah kalian ngedapetin rekomendasi yang sesuai dengan budget masing-masing, di video ini gue bakal bagi segmen harganya itu per 1 juta ya. Jadi gue start di 2 juta, terus nanti naik ke 3 juta, naik lagi ke 4 juta, sampai nanti di 6 juta. Nah, di harga 7 juta itu nanti gue bakal gabungin sama kelas 8 juta. Baru itu nanti lompat ke tablet yang flagship di harga belasan sampai puluhan juta. Nah, kalau kalian masih bingung mungkin ya soal kelas tablet yang kalian butuhin, boleh banget buat nonton video ini dari awal sampai akhir, karena di sini gue bakal ngejelasin ya kegunaan tabletnya per segmen harganya itu. Dan jangan lupa buat kalian like dan subscribe channel ini biar kami lebih semangat ya buat bikin rekomendasi gadget ke depannya. Oh ya, keep in mind juga kalau tablet yang ada di list video ini itu cuma yang paling menarik aja menurut kami ya, karena sebenarnya banyak banget. Kalau kalian searching di e-commerce itu bisa bejibun. Jadi kita rangkum di satu video ini. So kita mulai dari yang paling terjangkau dulu di 2 jutaan. Nah, gue inget banget dulu sempet nyariin tablet di harga 1-2 jutaan nih buat kebutuhan kasir, atau dulu itu sebutnya POS ya, Point of Sales. Dulu itu gue ngambil yang Galaxy Tab A9, tapi setelah gue pikir-pikir lagi dan research lebih banyak tablet, ternyata kalian sekarang bisa dapetin tablet yang lebih menarik di harga 2 jutaan, yaitu ada Redmi Pad SE dan Huawei MatePad SE. Nah, Redmi Pad SE ini sendiri bisa dibilang paket yang all-in-one ya. Jadi dia layarnya gede nih, di 11 inci, resolusinya Full HD juga. Nah, punya baterai juga yang paling gede di kelas harganya, yaitu 8000 mAh. Sama storage-nya ini juga tergolong gede ya di kelas harganya, karena dia dapat 4 128 GB. Plus ditambah lagi slot buat micro SD card. Jadi kalian bisa tambahin lagi si storage-nya. Jadi buat kegunaan harian, entah kalian itu sama kayak gue buat cari tablet kasir, atau mau dipakai untuk tablet anak, tablet orang tua, bahkan sekedar dipakai buat AIoT control center, itu tabletnya bisa nge-cover kebutuhan kalian dengan baik. Nah, yang bikin menarik itu sebenarnya ya, si tablet ini itu punya aksesoris tambahan yang banyak ya di e-commerce. Jadi kalian bisa dapetin stylus juga iya, cover case buat anak juga iya, dan harganya juga ini terjangkau ya. Jadi Redmi Pad SE itu udah dijual di kisaran harga 2,1 juta. Mantap. Nah, kalau Huawei MatePad SE itu terkenal sama layarnya yang the best ya. Jadi menurut gua si tablet ini tuh cocok kalau kalian pakai untuk entertainment kayak nonton, atau mungkin suka baca e-book, bahkan komik ya, atau webtoon ya. Walau gitu harus diingat juga kalau kalian pakai Harmony OS itu ada ekstra langkah buat install atau cari aplikasi. By the way, MatePad SE itu harganya di 2,2 jutaan. Masih terjangkau banget. Nah, kalau kalian nggak masalah buat spend uang lebih sedikit di harga 3 jutaan, nah di sini kita bisa dapetin tablet yang kasih experience lebih baik lagi, terutama di seri Galaxy Tab A9 Plus 5G. Ini bisa dibilang menarik ya buat gue pribadi. Gini, sebelumnya di A9 itu gue ada kendala di bagian layar yang kurang bagus. Storage juga kecil kan, 64 GB. Sama versi yang Wi-Fi only, itu yang gue pilih yang Wi-Fi only. Nah, di seri A9 Plus 5G ini kita dapat layar yang jauh lebih oke ya. Dia lebih gede, lebih cerah juga. Dan storage-nya ini surprisingly nggak pelit ya. Dia dikasih 818 GB. Plus chipsetnya ini juga lebih kenceng. Dan ini udah bisa kita masukin SIM card yang udah support 5G connection juga. Ini sih another story ya, kalau kita nggak harus ngandelin wifi lagi atau kita hotspot lagi di tabletnya. Jadi gue bisa bilang lumayan nyesel sih nggak pilih tablet ini sekalian, karena kalau misalkan gue nambah sejuta tuh ya di harga 3,8 juta itu bisa dapat koneksi internet yang lebih simple karena langsung dari SIM cardnya aja, sama overall tablet juga lebih bagus.
Nah, sama ada satu lagi, yaitu Redmi Pad. Nah, ini bisa dibilang pilihan yang value for money ketimbang Galaxy Tab A9 Plus 5G. Kalau dibandingin sama versi yang Redmi Pad SE, itu dia lebih kenceng secara performance-nya, dan kapasitasnya juga dikasih lebih gede, di 6128 GB. Jadi buat jangka panjangnya itu lebih oke ya. Ini harganya di 3,2 juta. Sekarang kita masuk ke range harga 4 juta, di mana pilihan tabletnya itu udah cocok juga nih buat digunakan productivity. Jadi bisa kita pakai untuk proses data yang lebih berat, nggak cuma entertainment atau ngolah data ringan doang. Line-up-nya di sini ada 3 tablet, yaitu pertama ada iPad 9 Gen yang 2021, terus ada Xiaomi Pad, dan ada Galaxy Tab S6 Lite versi yang 2024. Yes, kalian yang butuh iPad memang udah bisa dapetin di harga 4 jutaan aja. Walaupun keep in mind aja nih kalau iPad 9 Gen itu versi yang tergolong klasik ya. Misalkan bezel layarnya itu masih tebel di atas bawahnya, dan kualitas layarnya juga yang pasti nggak sebagus tablet Android lain di harga 4 jutaan sekarang. Dulu tuh kita sempet pakai tablet ini buat AIoT control di studio sekaligus buat teleprompter juga. Tapi buat kalian yang butuh iPad, entah itu untuk keperluan aplikasi tertentu atau buat ngelengkapin ekosistem Apple, nah si iPad 9 Gen ini masih bisa worth it banget ya di tahun 2024 dengan harganya itu 4,6 juta buat versi internya. Nah, buat Galaxy Tab S6 Lite menurut gua itu highlightnya di S Pen-nya cuy, ya, yang mana ini bisa dibilang tablet paling terjangkaunya Samsung yang udah termasuk sama S Pen out of the box. Jadi semua fitur dari S Pen Samsung plus ada One UI 6 juga itu bakal kalian dapetin di tablet ini. Tapi buat gua pribadi sebenarnya salvoknya itu sama Xiaomi Pad 6 ya, karena di video ini nih itu gua udah coba tabletnya selama sebulan untuk kerja, main game, sama nonton, itu dapat experience yang oke banget. Di harganya waktu itu masih 5 juta. Nah, sekarang harganya udah turun ya ke 4,6 juta. Waduh. Gue rasa ini kalian bisa ngincer tablet Android yang serba bisa buat productivity dan entertainment itu di Xiaomi Pad 6 ini, karena harganya udah jadi 4 juta. Ya, jadi ini bisa dibilang pilihan salah satu yang terbaik saat ini. Oke, kalau kalian udah ngincer tablet yang harganya itu 5 juta ke atas, nah make sure dulu nih tablet itu bisa digunakan untuk jangka panjang dan bisa untuk kebutuhan kalian kerja juga. Nah, salah satu yang bisa buat pemakaian lama dan bisa buat kerja juga, of course, yaitu Galaxy Tab S9 FE, karena tablet ini dijaminnya sampai 4 tahun software update cuy. Jadi at least kalian itu aman pakai si Tab S9 FE itu sampai akhir tahun 2027. Yes, gue sendiri ini baru-baru ini pakai tabletnya buat harian, dan it feels like flagship tablet ya. Jadi fitur-fitur di Galaxy S9 series itu diturunin ke sini. Walaupun sebenarnya tablet ini tuh punya harga yang jauh lebih terjangkau di 5,4 juta. Ya, trade-off-nya memang lebih ke bagian spek, yang mana menurut gua ini masih tergolong worth it ya buat di kelas harganya. Kita juga dapat layar yang luas dan warnanya juga pop juga ya, dan performance-nya itu oke buat multitasking. Bahkan gua pakai buat mode Samsung DeX itu masih bisa kerja dengan smooth di tabletnya. Nah, tabletnya ini juga include sama si S Pen yang warnanya ini sama ya kayak si body tabletnya, lucu banget. Jadi emang dipersiapin juga buat kebutuhan sketching atau nyatet-nyatet. Nice. Nah, selain Tab S9 FE, ada juga Huawei MatePad 11,5 inch. Ini bisa dibilang sahabat ya buat yang kerja pakai Office. Karena tablet ini satu-satunya yang support WPS Office versi PC dengan harga di bawah 6 juta. Which means bisa jadi salah satu pengganti laptop kantoran kalian. Dan pas kita beli juga itu udah sepaket ya sama si keyboard case sama mouse-nya juga. Jadi feel-nya memang bener-bener sama kayak PC gitu. Tapi ya jauh lebih portable aja dan harganya juga bersaing di 5,2 juta. Oh ya, worth to mention juga ada satu tablet yang sebenarnya lagi rame dibahas ya, dan kabarnya bentar lagi rilis di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Iya ya, betul ya. Poco Pad. Yes, jadi saat video ini dibuat memang gua belum ada info apapun soal produk resminya di Indonesia akan seperti apa bentuknya, speknya seperti apa, dan harganya gimana. Tapi tebakan gua untuk harganya ini sendiri itu ada di 4-5 jutaan. Dengan penyesuaian yang global version itu di 299 USD atau 4,8 juta. Tapi gimana menurut kalian soal Poco Pad? Apakah worth it buat kita cobain si tabletnya itu? Tulisin di kolom komentar, oke?
Ngelanjutin soal nyariin iPad, gue sendiri lebih ngerekomenin kalian buat ngelirik iPad di price range harga 6 jutaan. Karena bukan cuma dapetin model yang lebih baru, tapi juga layarnya lebih bagus buat kebutuhan desain dan performance-nya juga lebih kencang. Nah, iPad yang gue maksud adalah iPad Air 4, dan ada satu lagi yaitu iPad 10 Gen. Nah, gue pribadi sempet saranin ke cewek gue buat ambil di antara kedua iPad ini buat kebutuhan kerja di bidang graphic design. Nah, buat iPad Air 4 dan iPad 10 Gen ini sebenarnya mirip-mirip ya secara speknya. Yang membedakan itu di iPad 10 Gen itu rilisnya di 2022, sedangkan iPad Air 4 ini di 2020 ya. Jadi kemungkinan software update di iPad 10 Gen itu bakal lebih panjang. Dan kompatibilitas Apple Pencil di iPad 10 Gen itu juga cuma bisa di Apple Pencil yang first gen sama yang USB Type-C. Nggak kayak yang iPad Air, ini udah support juga sampai ke Apple Pencil second gen. Terakhir perbedaannya soal di pilihan warna aja nih yang berbeda di antara keduanya. Nah, kalau suruh milih, apakah gue pilih yang iPad 10 Gen atau yang iPad Air 4, gue sendiri pilih yang iPad 10 Gen ya, karena dari segi harga itu lebih murah, di 6,4 juta, sedangkan iPad Air 4, ini versi yang CPO atau Certified Pre-Owned, itu startnya di 6,6 juta. Oh iya, MatePad Air ini juga worth ya buat kalian pertimbangin untuk kebutuhan kerja office yang lebih berat karena chipsetnya ini lebih kenceng dari sebelumnya yang MatePad 11,5 inch. Plus, ada satu tablet lagi yang sebenarnya gua penasaran buat coba nih ya di harga 6 juta, yaitu Lenovo Legion Y700. Ini tablet nggak resmi di Indonesia ya, tapi speknya gila buat harganya karena pakai Snapdragon 8 Gen 1 kalau nggak salah. Nah, let's say kalian punya budget yang mentok di harga 7-8 juta nih. Nah, di harga segini kita bisa dapetin tablet yang setara sama flagship dan udah keluaran terbaru juga atau up to date. Pilihannya di sini ada Galaxy Tab S9, iPad Air M1, MatePad 11,5S, dan ada yang baru gue bikinin videonya kemarin yaitu Xiaomi Pad 6s Pro. Yes, kalian nggak salah denger kok. Di harga 7 juta ke atas, kita dapetin tablet-tablet yang udah sekelas flagship buat kebutuhan heavy duty, entah kalian pakai buat desain visual atau olah data office. Nah, buat Galaxy Tab S9 sendiri, ini bisa kasih performance yang one of the best ya untuk tablet Android saat ini. Efeknya bukan cuma ke penggunaan berat untuk visual aja, tapi experience Samsung DeX di sini jadi lebih maksimal ya. Sedangkan Pad 6s Pro ini adalah pilihan tablet yang high-end dengan harga yang lebih terjangkau di 7,5 juta. Nah, iPad Air M1 sendiri ini jadi salah satu tablet yang worth it ya buat dibeli tahun ini karena harganya yang udah turun banget. Price to performance iPad ini menurut gue yang terbaik ya di harga 7,8 juta. Ini udah dapet chip yang M1 loh ya. Yang mana bisa dibilang ini chipset buat tablet yang terkencang di masanya. Dan penggunaan jangka panjangnya juga untuk kerja sampai 5 tahun ke depan itu masih oke pastinya ya. Walau gitu di harga 7 jutaan memang kita dapat versi yang Wi-Fi only dan inter dengan storage yang 64 GB. Jadi entah kalian bisa akalin pakai iCloud atau external storage dulu. Plus di harga 7-8 juta yaitu MatePad 11,5S Papermate yang baru aja dirilis nih. Kemarin kita sempet datang ke launchingnya dan gara-gara penasaran ya, sekarang udah ada juga di Studio Beat. Ini tabletnya yang lumayan beda ya dari lainnya karena Huawei pakai teknologi Papermate di layarnya yang bikin feel buat touch dan coret-coret itu mirip kayak kertas. Plus efek mate-nya ini bikin nggak mantul cahaya gitu di bagian layar ya. Jadi buat penggunaan ruang yang terang ataupun outdoor itu tetap aman. Huawei juga kenalin apps yang namanya itu GoPaint buat kebutuhan sketching yang eksklusif cuma di tablet ini aja. Dan ada WPS Office versi PC yang available buat si tablet ini juga. Nah, buat paket pembelian, Huawei tetap bonusin kok si aksesoris tablet, tapi kerennya ini dikasih yang support sama teknologi terbaru, yaitu Neuralink. Ada yang namanya M Pencil dan keyboard notes juga. Sama dikasih juga buat Bluetooth mouse-nya. Harganya sendiri di 8 juta, tersedia di Blibli dengan promo diskon 40% extended warranty. Sama di Blibli juga kalian bisa pilih pembayaran yang fleksibel ya. Kalau gue sendiri itu biasanya pakai cicilan 0% sampai 24 bulan. Lengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Last but not least, tablet yang di atas 10 jutaan ini bakal banyak lini iPad-nya, yang mana sebenarnya kalian bisa lanjutin pembahasannya di video rekomendasi iPad di 2024 yang ini nih. Di sana kalian itu bisa dapetin lebih banyak detail soal tips and trik biar kalian itu nggak salah beli iPad.
Nah, setelah kita research soal tablet di Indonesia, mungkin ada satu poin yang gue tangkap dan bisa gue share ke kalian, yaitu jangan buru-buru beli tablet baru ya, terutama iPad. Karena tablet yang dirilis di tahun lalu itu biasanya akan turun harga dan semakin menarik buat kalian lirik saat ini. Untuk Apple product sendiri itu juga ada versi yang CPO-nya ya, yang mana bakal lebih worth it lagi karena harganya yang turun banget. Jadi pastiin kebutuhan kalian itu jelas dan budget kalian udah fix ya. Lirik dengan segmen harga yang sesuai sama kebutuhan kalian ya, jangan kemana-mana. Nah, kalau kalian ada rekomendasi tablet yang belum gua sebutin di video ini, mungkin ya boleh banget buat kalian berbagi di kolom komentar. Dan kalau kalian ada pertanyaan juga boleh banget ditanyain di kolom komentar juga. Sip, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat di like, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi di rekomendasi atau review gadget lainnya. Thanks guys. Ciao Bella. Kalau favorit gue sih tetap si Xiaomi sama S9 ya. Udah, itu udah best. Kalau iPad sih udah pasti yang M1.